Hai, ketemu lagi dengan saya di seri PHP. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang array numerik atau array saja yang indeksnya itu berupa nomor atau angka. Nah, sekarang kita akan membahas tentang array asosiatif yang indeksnya berupa key. Ya, kita akan mengasih tahu array asosiatif. Array asosiatif itu apa sih? Nah, apa bedanya sama yang numerik atau yang kemarin itu? Nah, sebelumnya aku masuk ke materi, jika kalian belum melihat atau menyaksikan nonton video array numerik atau array biasa, kalian bisa nonton dulu terlebih dahulu agar bisa paham array itu apa sih, yang sebenarnya array itu untuk apa, ya. Nah, videonya bisa kalian lihat di atasnya, sudah linknya di atas ini, atau enggak bisa lihat di kolom deskripsi, sudah ada. Aku saranin lihat itu dulu aja biar paham array itu apa dulu, baru masuk ke array asosiatif. Oke, nah array asosiatif itu adalah array yang indeksnya tidak menggunakan nomor lagi ya. Kalau yang nomor kan pakai 0, 1, 2, 3 pakai angka. Nah nanti kalau asosiatif dia menggunakan key atau kata kunci. Nah misalnya nanti kita tidak menggunakan 0 tapi menggunakan misalnya nama, judul. Nanti sama dengan apa isinya. Misalnya nama, value-nya apa. Nah seperti itu. Oke, biar nggak usah ngawang-ngawang, kita buka teks editor kalian masing-masing. Nah ini kita buka folder yang lain, latihan array. Terus yang pertama kan kita sudah bikin ini aja deh. Nah, nih latihan array ini. Nah, kita sudah bikin folder namanya latihan array. Terus file latihan 1. Nah, bikin lagi file baru bernama latihan 2. Latihan 2.php. Kita save, kita rapiin, kita sidebarnya tutup. Nah, tadi kita lihat dulu, kita kilas balik. Kalau misalnya array, nah ini. Kalau array yang biasa atau array numerik, dia hanya gini saja. Atau kita tulis saja di yang baru, kita buka tag PHP dulu, paling utama. Kita tutup. Nah, terus kita coba array. Array numerik atau array biasa, terus nanti seperti ini bentuknya. Misalnya aku punya variabel data. Variabel data sama dengan tadi kurung sikut. Misalnya tadi namanya kemarin Aulia, nimnya A22 2019 0000 misalnya aja, hobinya belajar. Nah, kayak gini, titik koma. Nah, ini adalah array numerik. Jadi, dia hanya berupa angka. Ini aku rapiin aja. Nah, kayak gini. Jadi, indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua. Nah, sekarang kita akan bahas tentang asosiatif. Array asosiatif. Nah, itu bagaimana array asosiatif? Yang katanya key-nya itu, indeksnya itu berupa key. Nah, kita bedain ya. Ini kalau yang ini kita pakai array asosiatif. Nah, kalau array asosiatif nanti kayak gini. Gelar data, kita punya data kayak atas, sama dengan buka array, bisa menggunakan array dalam kurung ini, atau pakai cara yang baru, hanya kurung sikut saja. Jangan lupa titik koma. Nah, kalau asosiatif, berarti gini, kita enter aja biar rapi. Nah, kita bikin key-nya, atau kata kuncinya. Misalnya kata kuncinya kalau Aulia itu berarti nama. Nama. Nah, baru sama dengan lebih besar atau bisa pakai panah aja sama dengan panah. Gini aja, kita ngomongin sama dengan panah aja ya. Berarti nama sama dengan panah. Value-nya apa? Misalnya value-nya si Aulia. Nah, baru koma lagi. Nah, terus key-nya yang kedua adalah nim. Ini kecil aja ya, nama, nim, jangan besar, pakai huruf kecil aja, oke? Nah, terus sama dengan panah, apa? Nimnya tadi A22 2019 000. Nah, kayak gini. Koma lagi ke indeks selanjutnya, yaitu key-nya itu belajar. Oh, kalau belajar itu berarti hobi. Hobi sama dengan panah, value-nya belajar. Sudah. Ini yang dinamakan array asosiatif. Jadi dia punya key-nya. Ada key-nya yang pertama nama, key yang kedua nim, key yang ketiga hobi.
Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa kalau key kita pakai sama dengan lebih besar atau enggak panah. Sama dengan panah gini. Nah, nanti baru dibungkus sama array. Nah, ini namanya array asosiatif. Nah, kalau cara pemanggilannya juga beda. Kalau kemarin kan pemanggilannya harus pakai indeks ke 0, indeks ke 2. Nah, kalau yang array asosiatif sama sih, sebenarnya sama kayak yang numerik, bisa pakai perulangan atau pakai echo satu-satu. Nah, nanti bedanya cuma nanti dia manggilnya itu array-nya bukan 0, 1, 2 lagi, tapi menggunakan key yang sudah kita set. Oke, ini aku tag dulu yang numerik. Karena kemarin kita udah bahas yang numerik. Nah, kita ke asosiatif. Nah, kita misalnya mau memanggil, sebelum memanggil aku mau coba cek dulu ya. Kita vardam, kita lihat isinya, isi dari array-nya. Ini data titik koma. Kita save, kita buka di browser dengan folder localhost latihan array latihan 2.php. Kita refresh. Nah, ini aku rapiin. Nah, ini sama kan seperti ini. Nah, ini kita lihat. Nah, ini array. Dia sama kan, kalau kemarin kan dia ininya berupa 0, 1, 2, indeks ke 0, 1, 2. Nah, kalau yang asosiatif, dia indeksnya ini berupa nama, value-nya ini, name, value-nya ini, hobi, value-nya ini. Sama kan seperti ini. Nah, sama kan. Data ke 1, namanya, name, terus hobi. Nah, sama. Nah, lalu kalau cara memanggilnya gimana? Kalau kita memanggil echo, sama, kita berarti pakai echo. Sama kayak nomor kemarin, berarti echo dolar data. Nah, kita mau manggil siapa? Mau manggil indeks ke mana? Indeks ke berapa? Misal kita mau manggil indeks nama. Nah, kita save. Coba kita refresh. Nah, dia akan keluar namanya. Nah, kalau mau name hobi ya sama, berarti kayak gini. Name, indeksnya hobi. Nah, ini kasih BR aja, biar rapi. Ini juga kita kasih BR. Kita save, kita refresh. Nah, dia keluar. Nama Aulia, name-nya segini, belajar kayak gini. Kayak gitu. Nah, tapi lagi-lagi kalau misalnya datanya lebih dari 1000 atau 100, itu gimana? Maksud kamu harus nulis nama, name, hobi, terus nilai semester 1, 2, 3, 4, 5. Ya enggak kan? Nah, kita sama aja kayak kemarin pakai perulangan. Nah, di sini kita pakai for each aja. Ini kita tag. Nah, kita pakai for each. Perulangan for each. For each. Nah, perulangan gimana? Berarti for each. Ini for each. Waduh, ini kok udah otomatis. Itu nggak apa-apa lah. For each, dollar variabelnya apa ini? Variabel data. Key-nya ini nggak gini ya. Nah, gini. S apa? S kita pakai A. Kita inisialisasikan misalnya A. Nah, habis itu baru kita echo. Kita echo dolar A titik koma. Kita kasih BR biar rapi. Titik koma. Save. Kalau kita refresh, nah, muncul sama. Ya kan? Nah, jadi pilih mana? Kalian mau kayak yang for each ini atau menggunakan ini satu-satu? Satu-satu. Nah, yuk. Lebih ringkas for each kan daripada yang ini. Nah, itu untuk menampilkan array asosiatif. Nah, nanti kalau misalnya datanya banyak, kalau biasanya kan datanya ada banyak, namanya nggak satu ini aja. Nah, nanti akan masuk ke materi array multidimensi. Jadi nanti for each-nya lagi nggak gini aja. Jadi nanti di for each ini kita inisialisasikan. Ini misalnya kita inisialisasikan nama gitu. Gitu. Nah, kalau masih kayak gini, kita inisialisasikan nama, dia bakal error. Nah, ya kan dia akan fatal error. Karena dia masih array asosiatif. Dalam artian masih kayak gini, satu data aja. Dan nanti
di array multidimensi, datanya akan lebih dari satu. Misalnya namanya bukan Aulia saja, misalnya Aulia, terus data kedua namanya Rizky, data ketiga namanya A, B, C, nah gitu mungkin. Itu namanya array multidimensi. Nah itu nanti kita bahas di video selanjutnya aja ya. Oke, mungkin itu aja bisa aku sampaikan tentang array asosiatif. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kita sama-sama belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya yaitu array multidimensi. Jangan lupa like dan share biar video ini berguna bagi kalian dan masyarakat. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mengikuti video-video yang lainnya. Oke, sekian dan selamat sore. Dadah.